Guys, ini kisah nyata, bener-bener hukum karma ya. Jadi ketika lo berbuat baik, kebaikan itu benar-benar akan memberikan keberuntungan buat lo. Karena gue baru banget pulang kerja ya gitu. Gue mau cerita, ini benar-benar nyata banget. Jadi ketika lo punya hati yang baik, tulus gitu ya. Pokoknya gini, ketika lo mempermudah urusan orang lain gitu ya, hidup lo tuh ketika sulit akan dipermudah lagi sama Allah. Itu yang gue alamin saat ini ya. Kayak banyak banget kejutan-kejutan yang gue nggak bisa share di sosial media, tapi rezeki yang gue dapat itu seperti jalan tol. Rezeki itu nggak melulu duit ya guys. Rezeki itu ketemu orang baik, ketemu sahabat baik, dipertemukan rezeki baik, pekerjaan baik, pokoknya semuanya baik. Itu dari mana? Dari kita sendiri. Oke, gue mau cerita. Jadi tadi ada di stasiun di Metro Park di New Jersey. Jadi gue nggak tahu kisah ini benar-benar terjadi di hari ini gitu. Jadi kemarin itu gue pulang, baterai gue tuh udah lowbat tinggal 1%. Gue bingung dong, ya Allah, kalau misalkan baterai gue mati, gue pulang gimana gitu kan. Sedangkan gue nggak tahu arah jalan pulang, karena kan di sini nggak ada kendaraan umum kan. Di sini semuanya pakai Uber. Karena di sini tuh di New Jersey itu jelas semuanya tuh pakai transportasi pribadi gitu kan. Lo tahu, gue cuma bilang, ya Allah, permudah urusan hamba. Dan gue tuh nggak tahu gue harus gimana. Akhirnya gue tuh jalan kaki. Nah tiba-tiba jalan kaki tuh ada gedung, dan di situ ada semacam kayak tempat parkir gitu ya kan, tau kan, buat pembayaran tiket. Terus gue gini, ya Allah, semoga ada orang. Ternyata ada tuh bapak-bapak. Excuse me sir gitu. Udahlah pakai Indonesia aja biar nggak ribet. Permisi pak gitu kan. Pak, saya boleh minta tolong nggak? Saya mau nge-charger karena HP saya mati. Gue nating tulus aja gitu ya Wak. Terus kata bapaknya, nggak apa-apa, lu bisa kok nge-charger. Jadi kan dia tempatnya kayak office gitu. Itu dikunci sama dia, cuma kaca doang. Gue pikir nge-charger di dalam. Ternyata kata dia, kamu nggak perlu khawatir. Itu di depan. Jadi pas di depan itu ada chargeran Wak. Jadi kayak stop kontak. Emang itu khusus buat orang kayak ibaratnya mungkin buat ngevakum lantai kayak gitu-gitu lah ya. Pokoknya tau kalau plug di jalan gitu. Itu benar-benar kayak oh masya Allah gitu kan. Akhirnya gue bisa ke charger di situ. Akhirnya gue bisa pulang ikan Wak. Nah ini gue baru pulang ya. Ini udah jam 1 pagi ya Wak. Ada cewek bule. Lo bayangin, dia nggak tahu, bingung karena apa, dia nggak bawa chargeran, HP dia mati. Dia bilang permisi katanya gitu. Itu benar-benar kayak dia ngomong, kamu bisa bantu saya nggak? Karena kan di stasiun Metro Park ini semuanya udah tutup gitu loh. Terus dia bilang gini, kenapa? Aku bilang gitu, HP aku mati, aku tuh mau dijemput sama keluargaku, tapi aku tuh nggak tahu harus gimana. Lu bisa bantu gue nggak? Gue bilang, oh ya udah lo nggak usah khawatir. Gue bilang, apa yang perlu gue bantu? Iya, HP gue mati, mungkin lo bisa ngebantu cari tempat charger. Lo bawa chargerannya nggak bawa? Gak usah khawatir, never mind, follow me. Gue bilang gitu. Gue bilang kan, untung kejadian kemarin itu gue alamin. Gue bilang, chargeran lo apa? Chargeran lo yang C apa yang biasa? Gue yang biasa. Oke, kemarin gue nge-charger ke situ tuh. Gue bilang gitu, yuk sini. Terus akhirnya, terus katanya, oh you so sweet, you so cute, thank you so much, you so kind, gitu-gitulah ya. Ibaratnya kayak gini, lo ngasih uang 100.000 kepada orang yang benar-benar kelaparan seminggu belum makan. Itu rasanya, hati itu bahagia banget. Gue bilang kan, gue akhirnya ke security itu lagi, hi sir, can I charger again? Gue bilang, yes, okay gitu. Akhirnya tuh cewek charger, gue bilang, take your time pokoknya ya, lu charger sepuas lo. Pokoknya gue lagi teleponan sama keluarga gue, kita bestie gue. Oh ya udah, makasih ya gitu. Udah sekitar 10 menit lah ya gitu, HP dia udah nyala. Dia ngomong, aku udah bisa ngubungin keluarga aku dan udah kejemput. Gue tungguin tuh. Terus kan lebih lucu lagi ya Wak, lo tahu, gue udah kerjaan sekarang. Gue nggak bisa nceritakan dengan gamblang sosial media ya. Cuman yang gue tahu, gue dipertemukan orang baik, gue dipertemukan jalan yang manis dari Allah dengan karma kebaikan. Lo tahu, ya, masya Allah banget gak sih? Jadi gue tuh kerja di restoran Thailand. Itu restorannya mewah banget. Dan lo tahu, tiap malam gue tuh selalu jadi gue tuh kerja dapat makan pagi, makan siang, makan malam. Dan makanannya itu boleh pilih.
yang ada di menu itu aja. Udah kayak tamu lah ya gitu. Ricky, lo mau makan apa? What you eat gitu ya kalau orang Thailand gitu kan. Jadi terus kata dia, aku mau yang ini gitu. Kita kerja itu ada orang Spanish, ada orang Cina, ada orang Thailandnya, ada orang Indonya, aku doang gitu. Nah, gue tuh kayak kemarin kan gue bikin konten ya, Wak. Jadi ada chef gitu ya. Kamu mau sushi nggak? Kamu mau ini nggak? Mau ini, karena makanan itu kalau nggak habis dibuang. Kan di package ini kan harganya nih $12 ya, Wak. Tuh, chicken teriyaki. Terus ini ada spicy tuna, $4. Ya gue mikir daripada gue mendingan gue bawa pulang, gue bagi-bagi. Itu kan homeless ya kan. Tiap jalan selisir gue bagi gitu kan. Ya kan menyenangkan, cuma kata temanku katanya jangan kan, nggak boleh. Ya udah akhirnya gue bawa pulang, nanti mau buat bestie gue gitu kan. Cerita dulu yang ini ya. Maaf kalau Boti cerita tuh agak random. Masya Allah dong, ya kan. Ya Allah, dapat chicken teriyaki, ya Allah. Ini bisa gue bagi-bagi ke temen gue kan. Nih, ini dari restoran langsung ya. Ini harganya mahal banget, Bu. Tuh, garlic with chicken ini enak banget. Nah, udah gitu ya, Wak. Si cewek itu dijemput sama ibunya, katanya, kamu mau ikut bareng gak? Nanti aku anterin pulang. Oh, gak apa-apa, aku gak usah. Ini mama aku, kata bulenya. Kata mamanya, makasih ya. What's your name? Kata dia, I'm Ricky. Thank you banget ya, kamu udah baik banget, katanya udah nemenin anak saya gitu. Thank you so much banget gitu. Iya, sama-sama. Lo tahu Cong, rasa bahagia yang gue dapetin di hati gue. Disinilah titik dimana kita mempermudah urusan orang lain. Hidup kita ketika sudah akan dipermudah lagi urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, Beb. Jadi berbuatlah baik tanpa batas. Karena apa? Secara tidak langsung Allah akan mempermudah urusan hidup lo, dan Allah akan memberikan hadiah kejutan besar. Dan itu yang gue alamin gitu loh. Gue tuh selalu ngedapetin hal-hal baik, hal-hal karma yang kayak gue tuh cuma kayak giling-giling gitu. Ya Allah, Allah kok baik banget sih sama gue. Kayak gitu, Beb. Pokoknya teruslah berbuat baik, karena hidup ini cuma mainnya karma. Kalau lu baik, lu akan ngedapetin sesuatu kebaikan yang Allah kasih di dunia ini. Tapi kalau lu jahat, percaya, malah petaka selalu menghampiri hidup lo. Jadi jangan jahat sama orang. Kalau emang lu gak bisa baik sama orang, intinya lu jangan jahat. Dan gue kasih tahu satu lagi ke kalian, kita tuh gak perlu loh jadi orang baik, cukup jadi orang kaya ya. Karena ketika lu jadi orang kaya, semua orang bisa jadi baik sama Allah. Karena apa? Miskin itu gak enak, sayang. Miskin itu sakit, dihina, dicaci maki, tidak dipercaya. Tapi kalau lu banyak duit, siapa sih yang gak percaya omongan lu? Barakallah fikum. Yuk kita makan. Masya Allah, tabarakallah. Enak.